Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari daerah Aceh. Ini yang suka dipakai tari itu apa? Tari saman. Betul. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang simetri lipat. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba lihat. Kupu-kupu sayapnya kiri dan kanan sama tidak? Kalau nutup sama tidak? Kalian tahu kan jawabannya? Nah, sekarang coba lihat. Kalau buku kita buka, kiri kanannya sama atau tidak? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Nah, sekarang kalau bunga tadi sama tidak kiri kanan kalau dilipat? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Bapak akan menerangkan konsep simetri lipat dengan konsep matematika nalaria realistik. Kalian penasaran? Baiklah, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang simetri lipat. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat, Bapak sedang memegang apa? Ya, betul. Selembar kertas berbentuk persegi panjang. Sekarang Bapak lipat kertas ini menjadi dua bagian sama besar. Adik-adik di rumah boleh sambil mengikuti ya. Nah, kemudian Bapak buka lagi kertas ini, lalu Bapak buat garis putus-putus pada lipatan kertasnya dengan spidol hitam. Apakah daerah hasil lipatan bagian kanan dan kiri sama? Ya, betul. Sekarang Bapak ulangi untuk melipat kertas menjadi dua bagian sama besar, bagian atas dan bawah. Kemudian Bapak buka lagi kertas ini, lalu Bapak buat garis putus-putus pada lipatan kertasnya dengan spidol merah. Apakah daerah hasil lipatan bagian atas dan bawah sama? Ya, betul. Apakah kalian sudah dapat mengambil kesimpulan? Nah, baik. Agar lebih paham, sekarang mari kita perhatikan gambar-gambar ini. Lihat, ada gambar kupu-kupu, gambar buku terbuka, gambar kelelawar, gambar penunjuk jalan, gambar bunga, gambar pesawat, gambar rumah. Apa yang dapat kalian simpulkan? Benar. Gambar-gambar yang demikian disebut bangun yang simetris karena memiliki simetri lipat dan garis putus-putusnya disebut sumbu simetri. Jadi, anak-anak, apa itu bangun yang simetris? Betul. Bangun yang simetris adalah bangun yang dapat dilipat dengan sempurna sehingga kedua bagian sisinya sama besar. Anak-anak, apa itu sumbu simetri? Ya, betul. Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Anak-anak, jelas ya penjelasan tadi? Mudah kan? Betul. Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik, anak-anak, Bapak akan memberikan soal simetri lipat dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Tentukan banyaknya sumbu simetri dari bangun segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi N beraturan. Tentukan pola banyaknya sumbu simetri dari masing-masing bangun. Susah ya? Tenang, ini akan jadi mudah. Perhatikan solusi berikut ini. Informasinya, sumbu simetri segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi N beraturan. Langkah-langkahnya, kita buat tabel agar lebih mudah untuk mengerjakan soal ini. Perhatikan anak-anak, segitiga sama sisi, ternyata banyak sumbunya 3 sumbu simetrinya. Dan
banyaknya sumbu simetri hubungannya banyaknya titik sudut sama dengan banyaknya sumbu simetri sama dengan 3. Lihat yang persegi. Banyaknya sumbu simetri 4. Kemudian lihat segi 5. Banyaknya sumbu simetri 5. Lihat segi 6. Banyaknya sumbu simetri sama dengan 6. Perhatikan. Sehingga untuk segi n beraturan, banyaknya sumbu simetri sama dengan n atau sama dengan banyaknya titik sudut. Kesimpulannya, ya, banyaknya sumbu simetri dari segi n beraturan sama dengan n. Dan ini berlaku untuk n lebih besar daripada 2. Jelas anak-anak? Nah, untuk soal yang tadi di awal, pasti kalian bisa menjawabnya dengan penjelasan Bapak sebelumnya. Ya kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Ini namanya jas tutu, ya, ciri khasnya. Ini songkok. Nah, jelas ya? Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan tentang sifat-sifat bangun ruang limas. Nah, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak ingin tanya, coba apa sifat bangun ruang topi ulang tahun ini? Dan apa sifat bangun ruang atap tenda ini? Terakhir nih, teman-teman, yang ada di Mesir. Apa sifat bangun ruang piramida ini? Kalian bingung kan? Tenang, Bapak akan ajarkan dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan terangkan sifat bangun ruang limas. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Mari kita perhatikan gambar topi ulang tahun, atap tenda, dan piramida Mesir yang tadi. Sudah dilihat? Dapatkah kalian menemukan persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, betul. Atasnya lancip. Selain itu apa lagi? Ya, betul. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang prisma. Nah, kalau prisma, alas dan atapnya sama. Bagaimana dengan limas? Ya, betul. Tidak sama. Nah, bangun ruang yang demikian dinamakan limas. Jadi apa itu limas anak-anak? Nah, baik Bapak akan terangkan. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas tetapi tidak bertutup sama dengan alasnya. Nah,
Anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Pertama, bangun ruang 5 segitiga. Jumlah sisinya 4. Jumlah rusuknya 6. Jumlah titik sudutnya 4. Bentuk alas segitiga. Itu namanya bangun 5 segitiga. Nah, lihat yang di bawahnya. Itu 5 segi 4. Jumlah sisinya 5. Jumlah rusuknya 8. Jumlah titik sudutnya 5. Bentuk alas segi 4. Itu namanya bangun 5 segi 4. Jelas kan? Nah, Bapak akan berikan informasi apa hubungan dari bentuk alas dengan banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Perhatikan, sisi sama dengan N plus 1, rusuk sama dengan N kali 2, dan titik sudut sama dengan N tambah 1. Jelaskan anak-anak? Mudah ya memahami sifat-sifat dari limas? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, kita sekarang akan mengerjakan soal tentang limas berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Penasaran? Ya, perhatikan soal berikut ini. Sebuah rubik berbentuk 5 segitiga sama sisi. Setiap sisi rubiknya terdiri dari segitiga-segitiga kecil yang identik. Jika luas segitiga kecil adalah 3 cm persegi, maka berapakah total luas permukaan rubik ini? Bingung anak-anak? Tenang, Bapak akan terangkan jawabnya. Solusi. Informasi. Rubik berbentuk 5 segitiga sama sisi. Luas segitiga kecil sama dengan 3 cm persegi. Perhatikan langkah-langkahnya. 5 segitiga mempunyai 4 sisi. Setiap sisi terdiri dari 9 segitiga kecil dengan luas masing-masing 3 cm persegi. Sehingga luas permukaan rubik sama dengan 4 dikali 9 dikali 3 cm persegi sama dengan 108 cm persegi. Kesimpulannya, jadi luas permukaan rubik sama dengan 108 cm persegi. Anak-anak, mudah kan? Nah, dengan penjelasan tadi, Bapak yakin kalian pun bisa jawab dong soal yang Bapak sajikan di awal. Bagus. Bapak bangga. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Ada kardus yang bentuknya balok sama kubus nih. Ya, kira-kira jaring kubus gimana ya? Buka yuk. Ayo.
Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Belajar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Kuliner khasnya ada sop kondro, coto Makassar, palu basah, dan lain sebagainya. Bapak suka itu, semua makanannya enak-enak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Nah, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba, tadi permainan apa yang begini-begini, yang begini-begini? Apa? Ya, betul. Untuk beberapa daerah, kita menyebutnya engklek. Itu adalah bentuk jaring-jaring kubus loh. Nah, ada juga jaring-jaring kubus yang lain. Kalau kalian bisa lihat kardus yang tertutup, coba dibuka. Itu akan membentuk jaring-jaring kubus. Atau bisa jadi kalau kalian buat dadu dalam bentuk kertas, coba dibuka. Itu pun berbentuk jaring-jaring kubus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar jaring-jaring kubus dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, kita perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang jaring-jaring kubus. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Mari kita amati satu persatu. Gambar 1, gambar apakah ini? Ya, betul, kardus atau kubus. Gambar 2, apa yang terjadi? Ya, kardusnya dibuka. Gambar ketiga, apa ini? Hasil dari kardus yang dibuka tadi. Disebut apakah gambar yang ketiga? Nah, anak-anak, gambar ketiga ini disebut jaring-jaring kubus. Apakah hanya ada satu bentuk jaring-jaring? Jawabnya tidak. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Ternyata semuanya dapat dibuat menjadi kubus. Sehingga gambar-gambar ini disebut jaring-jaring kubus. Nah, anak-anak, jadi apa itu jaring-jaring kubus? Nah, jawabnya adalah jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar, di mana sisi-sisinya tersambung dengan sisi-sisi yang lainnya. Jelas anak-anak? Mudah ya? Kalian semakin paham kan tentang jaring-jaring kubus? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal matematika tentang jaring-jaring kubus. Ini soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Siap? Baik, perhatikan soal berikut ini. Terdapat sebuah kubus seperti gambar di bawah ini. Dua di antara permukaannya diberi gambar muka tersenyum dan bintang. Kemudian, kubus tersebut dibuka menjadi jaring-jaring kubus. Jika kubus tersebut berisi angka dari 1 sampai dengan 6, tentukan nilai dari perkalian bintang dan gambar muka tersenyum. Nah, perhatikan. Jawabnya, informasi yang kita peroleh, sebuah kubus dua permukaannya diberi gambar muka tersenyum dan bintang. Kubus dibuka dan berisi angka 1 sampai dengan 6. Langkah-langkahnya. Angka yang belum muncul pada kubus adalah angka 6. Maka nilai gambar tersenyum sama dengan 6. Gambar bintang terletak di atas gambar muka.
Jika jaring-jaring kubus kita lipat untuk membentuk kubus, maka sisi yang terletak di atas gambar muka adalah sisi nomor 2. Sehingga bintang nilainya sama dengan 2. Kesimpulannya, nilai dari perkalian bintang dan muka tersenyum adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Mudah bukan? Anak-anak, bisa dipahami jawaban soal tadi? Bagus. Nah, untuk jawaban soal contoh yang di awal Bapak berikan, pasti kalian bisa. Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.